Hello guys, jadi kami dari Zoo Official akan membawakan manhwa yang berjudul God Gambit. Nah, sebelum itu kita masuk ya ke prolog dari manhwa ini. Lalu kita dibawa ke pertarungan Choi dengan Raja Iblis Takloa. Di sini Takloa bergumam, ada banyak panggilan yang terhitung jumlahnya. Menurut panggilan itu, aku membakar banyak kota dan membawa kesakitan dan kematian pada banyak manusia. Untuk waktu yang lama, tidak ada satu manusia pun yang dapat menebasku. Tapi tak disangka ada seorang manusia yang bisa menebasku dengan kekuatannya sendiri. Choi pun dengan santai berkata, ini kesempatan terakhirmu Takloa. Jadi akan kutanyakan sekali lagi, apa kau tahu Raja Iblis Krasina? Bukannya pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan panggilan ini manusia? Tanya Takloa kebingungan. Panggilan apa maksudmu? Ya, kami juga menerima misi berdasarkan alasan perspektif kami. Biasanya itu adalah untuk memusnahkan manusia. Choi yang mendengar itu, ia pun berkata, bentar. Apa kau diperbolehkan memberitahukan hal seperti ini padaku? Hehehe, itu tidak masalah manusia. Untuk manusia yang memiliki buku itu, semakin banyak yang mereka ketahui, secepatnya mereka akan bertemu ajal mereka. Sayang sekali aku tidak dapat menyaksikan malapetaka nyata dari buku itu. Karena aku dapat melihatmu dalam sedikit kesusahan. Pada akhirnya dari panggilan ini tidak terlalu pahit. Ucap terakhir dari Takloa dan akhirnya dia dibantai habis oleh Choi. Wah, kalau kita lihat misteri apa lagi ini ya guys. Lalu Raja Iblis Takloa pun pergi dari sana. Sebelum ia meninggalkan bumi, ia juga berkata, aku akan menunggumu. Malapetaka untuk pion 8 akan disebabkan karenamu. Choi pun segera dijemput oleh Griffin dan meninggalkan dungeon itu. Di sini dengan tatapan seriusnya, Choi bergumam, sebuah buku yang menentangkan malapetaka yang nyata. Semakin aku tahu, kehancuran semakin dekat. Choi pun lalu melanjutkan perkataannya dengan Jack. Mari kerjakan tujuan awal kita dari penyesuaian kesulitan lapangan. Itu akan berlangsung selama 3 hari. Mendengar itu, Jack pun bergumam, 3 hari? Apa mereka bisa selamat sampai saat itu? Muridku, aku harap kalian baik-baik saja. Setelah itu 3 hari kemudian, ada banyak korban jiwa dari pertarungan antara manusia. Menyerahlah kalian, tidak dapat menangkapku bahkan dengan orang yang menggunakan senjata kelas legend, ucap Imogi. Melihat kondisi kota, bahkan saat pertempuran seperti ini pecah, orang itu tidak peduli dan hanya sibuk mencari harta karun. Itu semua karena tidak adanya pemimpin di kota ini. Seseorang pemimpin mutlak untuk membimbing orang-orang, dan tentunya saja pemimpinnya sebuah posisi untuk orang terkuat, ucap dari Imogi dengan pedenya. Tapi si Heju gak terima ya, ayang bebnya diremehkan. Ih, kau ini, orang terkuat itu adalah Choi, ucap dari Heju. Cih, fakta kalau Choi masih belum melangkah. Itu pasti karena dia tidak dapat mengalahkanku kan? Padahal aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Di sini, Letnan Kun melihat keadaan kota yang hancur. Ia bergumam. Ia mempunyai kepadatan yang tinggi, cukup untuk memblokir peluru dengan perlindungan otomatis. Semakin kita melawannya, semakin banyak kemampuan yang ia peroleh. Dengan tingkat pertumbuhan ini, kami perlu menghadapinya sebelum terlambat. Di sini Imogi berteriak, aku berbeda dari Choi. Aku dapat membagikan poin dan item sebanyak yang kau butuhkan dan menyelesaikan misi-misi yang terlalu mudah. Kalian semua hanya perlu mendengarkan ucapanku dan tunduk pada semua arahanku. Sambil Imogi mengeluarkan tatapan mesumnya ke arah Heju. Ini sih si Heju emang spek gila ya, pantas aja banyak incarannya. Nih kayak gini nih wajah si Imogi yang menggoda Heju. Tiba-tiba serangan pun diluncurkan oleh Imogi. Seketika racun menyerupai Viper pun dikeluarkan dari dalam tanah.
kau tidak bisa menangkis racunku dengan api atau angin lagi. Setelah meredammu dengan racun, aku akan membiarkan siapapun yang berteriak paling baik tetap hidup. Tentu saja teriakan yang kuinginkan sudah ditentukan. Pak Seo, ini berbahaya, ucap Haeju yang seketika dilindungi oleh Pak Seo. Tutup mulutmu Haeju, tak peduli umur ataupun karir. Ini adalah tindakan yang sangat masuk akal sekarang. Tiba-tiba, serangan yang sangat kuat pun menghempaskan racun-racun di sana. Wah, ternyata itu serangan dari si Jack. Untung aja dia datang tepat waktu. Sungguh mengecewakan muridku. Berpikir kau tidak akan mampu bertahan melawan kelas 3 sepertinya. Kau harus disiplin, tapi waktunya sudah tiba. Kita akan menunda itu untuk lain kali, ucap Jack. Tiba-tiba pesan pun bermunculan. Pemberitahuan darurat. Raja emas lainnya telah ditemukan. Raja emas remaja, raja emas yang siap melompat ke kumpulan persaingan urutan kekuasaan. Saat dia memasuki masa remaja, keberadaannya akan diungkapkan pada warga. Isi misi telah diubah. Mulai sekarang, kau bisa memilih raja emas mana yang ingin kau tawarkan harta karun. Sampai misi berakhir, raja emas manapun yang sudah ditawari paling banyak harta karun yang akan menang. Dan warga dari raja emas yang menang akan menerima reward yang luar biasa. Warga yang raja emasnya kalah tidak akan menerima reward apapun. Kota Raja Emas, nilai harta karun sekarang 185.000, peserta sebanyak 34.773. Dan satunya adalah Gurun Raja Emas Remaja, nilai harta karun adalah 38 juta. Dan peserta hanya 1 orang. Melihat pesan itu, warga pun berteriak, "Ah, sial. Aku sudah yakin hal ini pasti terjadi. Sialan kau coy," ucap para warga di sana. Akhirnya ya, Babang Coy kita muncul. Menciptakan penjahat untuk menyatukan kota bersama-sama. Itu sedikit jelas, tapi itu metode yang paling pasti. Aku tidak bisa membiarkan peran seperti itu pada pasien yang menderita sindrom protagonis dan bertindak hanya dengan percaya pada perlengkapan peringkat legendnya. Imogi yang sadar dia diremehkan, ia pun merasa kesal dengan kedatangan dari Choi. Seketika saja, ia langsung mengeluarkan asap racunnya. Beraninya dia mengubahku menjadi alat. Aku akan menghabisinya dari sini. Aku akan menyerangnya dengan racunku, teriak dari Imogi. Tapi ternyata kartu andalan Imogi langsung dimakan oleh si Griffin. Dan selain kartu asnya, Griffin itu ternyata doyan bener ya sama racun Imogi. Melihat itu, Imogi pun bergumam. Apa itu? Apa itu Griffin? Dia menelan racunku. Racunku, kenapa dia bisa meminumnya? Ding, pesan pun muncul. Makanan utama dari Griffin adalah monster racun yang mematikan seperti Basilisk dan Hydra. Dia memiliki kekebalan racun pada level boss monster. Melihat pesan itu, Imogi pun langsung kena mental. Tanpa ia sadari, Choi sudah tepat berada di belakangnya. Apa kau penasaran kenapa racunmu sama sekali tidak bekerja? Aku akan memberikan itu sebagai PR, jadi coba selesaikan daripada merundung orang lain. Lalu, sentilan maut pun didaratkan oleh Choi. Bahkan cuma sentilannya aja udah sedahsyat itu. Choi lalu berteriak, "Aku, Choi, akan memonopoli Raja Emas Gurun. Jika kalian menawarkan harta karun pada Raja Emas, aku akan menawarkan pengorbanan kedaulatan pada seluruh misi berikutnya. Cobalah yang terbaik untuk berjuang dari misi ini." Melihat itu, mereka bertiga pun berkata, "Sial anak itu, aktingnya kok buruk sekali." Bahkan si Haeju aja sampai malu banget ya lihat ayangnya kayak gitu. Lalu setelah kepergian Choi, diadakan pertemuan mendesak misi pencarian harta karun dan terbentuknya aliansi kepolisian dan militer. Haeju di sini berkata, "Jadi kita butuh bekerja sama untuk menghentikan semua malapetaka ini. Untuk mengembalikan dunia asli kita lagi. Pinjamkan kekuatan kalian pada kami."
Ucap dari Heju dengan mengajak orang-orang superpower untuk bekerja sama menyelesaikan game dari Raja Emas. Lalu scene berpindah ke arah seorang pemuda yang berada di penjara. Nah, ternyata guys, pemuda ini adalah Imogi, si Kang Racun. Kita juga dibawa ke panduan misi pertama. Dari updatean yang terbaru, terbentuklah pasukan aliansi kota. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan harta benda. Yang pertama adalah lokasi sarang, menggunakan organisme yang tidak bersahabat dan monster di bawah sebagai pangkalan. Menargetkan monster menjadi mudah, seperti kekuatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Nilai dari harta karun tidak tinggi, tapi kadang-kadang mereka mendapatkan jackpot. Yang kedua adalah lokasi dungeon. Itu adalah istilah umum untuk gedung-gedung gua atau basement yang sepenuhnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Walaupun nilai dari harta karunnya sering tinggi di sana, ada banyak variabel dan karena tingginya level ancaman, masuk sendiri pun dilarang. Itu direkomendasikan untuk militer dan outer yang terlatih untuk bekerja sama dan masuk. Lalu yang terakhir adalah lokasi pusat penilaian. Lokasi di mana harta karun disimpan dan sedang dinilai. Militer, polisi dan penjaga keamanan swasta ditempatkan di sini untuk menjamin keamanan. Lalu terlihat seorang pemimpin dari militer menghitung total berapa perbedaan antara kekayaan Choi dengan gabungan dari warga kota. Emang gile ya si Choi monopolinya. Di sini Kolonel Song bergumam, hutan dan jurang sudah hampir sepenuhnya ditelusuri. Yang tersisa hanya gurun di mana Choi berada. Dan peta terakhir yang belum kita telusuri. Itu adalah area yang kita tunda untuk pergi ke sana karena resikonya sangat tinggi. Lalu kita berpindah ke markas polisi. Di sini Pak Seo berkata, "Sial. Jadi inilah Choi yang kita tangkap." Ya, ternyata efeknya udah kembali lagi ya ke bulu kera. Lalu Pak Kang berkata, "Aku orang yang mengerti tipe seperti apa Choi sekarang. Dia tidak hanya bermain kartu di depanmu, melainkan dia memegang seluruh kartu sambil mempertimbangkan seluruh permainan. Kalau begitu, kita membutuhkan orang-orang untuk bersatu dan menguatkan. Karena pastinya dia akan menyiapkan kartu jika terjadi kemenangan pada warga." Ini mirip sekali dengan kata-kata satukan kekuatan kita dan cari harta karunnya. Lalu scene berpindah ke arah Jiwoo. Ternyata dia ini sedang berkeliling mencari teka-teki tentang game ini. Oh, jadi game ini bisa diselesaikan seperti ini juga ya. Oke, info ini akan kujual dengan harga yang sangat mahal, ucap dari Jiwoo, yang sambil melihat sebuah batu. Di sana tertulis cara untuk menyelesaikan game ini. Jadi ada dua cara ya guys. Cara pertama itu ngasih harta setinggi-tingginya pada Raja Emas. Dan cara kedua itu ngekill langsung Raja Emasnya. Jadi seketika gamenya pun dibatalkan. Hari terakhir misi berburu harta karun pun tiba. Raja Emas Gurun Remaja. Nilai harta karun yang terkumpul adalah 38.500.000 dan peserta masih 1. Di sisi lain, Raja Emas Kota, nilai harta karun yang terkumpul adalah 37 juta dan peserta sebanyak 156.000 orang. Terlihat di sini, Choi dengan santainya menerima pukulan dari Pak Seo. Ternyata di hari terakhir terlihat ya, Choi dikeroyok habis-habisan. Bahkan Hyeju dan Imogi sampai bekerja sama buat ngalahin Choi. Pesan pun muncul, waktu yang tersisa sampai misi berakhir 24 menit 33 detik. Melihat waktu yang semakin menipis, Imogi habis-habisan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Choi di sini malah terlihat santai, bahkan dia sampai berpijak di atas racun buatan dari Imogi. Lalu kita dibawa ke 4 hari yang lalu. Aku sangat terkejut dengan identitas Imogi itu. Ternyata dia hanya siswa SMA yang telinga belakangnya masih basah. "Hei tante, kau sangat berisik, bisakah kau pergi?" ucap dari Imogi. Mendengar Hyeju yang dipanggil tante, ia langsung melemparkan tombaknya. "Hei bocah, tubuhmu itu masih tubuh manusia biasa kan? Jagalah sikapmu jika kau tidak mau kuhabisi."
Ya, terserah padamu, ucap Imogi. Ia juga menjelaskan mutiara sihirku adalah item kelas mitik. Lagi pula, ini masih dalam pengembangan, itulah mengapa aku kalah dengan Choi. Setelah aku menyelesaikan pengembangan item ini, bahkan Choi tidak dapat menghentikanku, yang artinya saat waktu sudah berlalu, kota ini akan menjadi milikku. Mendengar itu, Hye-jun pun bergumam. Pastinya, jika itu bukan karena si Choi, semua orang di kota ini pasti sudah dalam bahaya. Tapi dia bilang itu masih belum sepenuhnya berkembang. Sialan bocah ini, apa tidak apa-apa kalau kita tidak menghabisinya. Lalu Shin berpindah ke arah Jiwoo. Dia terlihat sedang memantau situasi yang ada di kota. Aduh, hanya beberapa hari itu mengubah suasana yang indah di kota dipenuhi dengan semangat juang. Kalau begitu akan sulit nih menjual informasinya. Waktu seperti inilah koneksi yang terbaik. Jiyah, ternyata ya yang ditelepon sama si Jiwoo itu Hye-ju ya. Hei Jiwoo, apa kau baik-baik saja? Kemana aja sih lu? Ucap Hye-ju dengan manisnya. Di sini Jiwoo berkata, aku bertanya padanya untuk mengenalkanku pada seseorang yang bisa kujuali informasi ini. Tapi ini semua adalah pukulan besar di kota ini. Ternyata si Jiwoo diajak untuk berdiskusi tentang informasi yang mau dia jual. Bahkan Imogi juga diajak untuk mendengarkannya. Kolonel Song berkata, jika informasi yang kau bawa benar, kita bisa menghabisi Raja Emas sebelum dia menjadi dewasa. Meskipun ada kesulitan yang sangat besar karena harus melewati Choi, kurasa itu layak dicoba. Dia juga menjelaskan, aku juga akan menyertakan Imogi pada misi kali ini. Mendengar itu, Imogi pun tersenyum dengan arogannya. Ia menjawab, heleh, sudah kuduga. Pada akhirnya kota ini akan membutuhkanku. Ternyata si Choi dan Jack sudah menunggu mereka di gurun. Jack, persiapkan dirimu karena kita kedatangan tamu, ucap Choi. Tujuan target tiba untuk siap bertarung. Semuanya siapkan diri kalian, ucap dari Pak Seo. Choi pun menyuruh Griffinnya untuk bersulit mereka. Terlihat di sini Griffin harus menerima semua serangan yang diarahkan oleh Hye-ju dan Pak Seo. Dan di sisi lainnya, si Imogi malah kabur dari pertarungan itu. Ia pun bergumam, tidak ada alasan untuk membuang-buang tenaga sekarang. Lagi pula, dia bukan tujuan akhirnya. Kalian mencoba memanfaatkanku kan dan mendapatkan seluruh harta dari Raja Emas Choi. Tapi kalian tidak sadar kalau kalianlah yang sedang kumanfaatkan. Akhirnya dimulai rencana untuk menghabisi Raja Emas Choi. Nah, ternyata ya guys, rencana itu adalah palsu dan itu dibuat untuk mengecoh si Imogi. Karena kalau si Imogi dibiarin di kota, pasti di kota akan menjadi kacau. Jadi baiknya si Imogi diajak langsung ya ke misi palsu ini. Sayangnya dia nggak sadar ya kalau misi ini adalah misi palsu. Ya, namanya juga anak SMA guys. Di sini kita juga dijelaskan oleh Kolonel Song. Tentu saja jika kami bisa memenangkan itu akan membuat kami menyelesaikan misinya. Tapi mengalahkan Choi itu adalah prestasi yang mustahil. Inti dari rencana ini sudah jelas adalah mencari harta karun, melewati sektor gurun sebagai sektor terakhir. Saat mengkalkulasi waktu tersisa daripada bolak-balik beberapa kali. Jadi mereka perlu menyebarkan orang sebanyak mungkin untuk mencari sektor terakhir itu. Sebagai hasilnya, mereka tidak bisa membiarkan bom seperti Imogi di dalam kota yang lemah. Itulah mengapa mereka menggunakan rencana palsu untuk menghambat Raja Emas Choi dan menghilangkan Imogi. Akhirnya, mereka pun sampai di sektor terakhir setelah sektor gurun. Melihat apa yang ada di depannya, Kolonel Song pun terkejut bukan main. Apa ini sektor terakhir? Bagaimana bisa kota yang asli di bumi ada di sini? Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys!